Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Pak Purbaya atau yang punya nama lengkap Purbaya Yudi Sadewa, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Cara penyampaiannya yang lugas tapi santai membuat isu ekonomi terasa lebih mudah dipahami. Di mata masyarakat, beliau umumnya dipandang sebagai sosok yang kompeten dan kredibel, meskipun tetap ada perbedaan pendapat terkait kebijakan yang diambil. Karakter beliau juga dikenal punya gaya yang tenang, ramah, dan cukup mudah didekati. Dalam core value berorientasi pelayanan, Purbaya Yudi Sadewa telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Salah satunya, Purbaya aktif melakukan dialog dengan masyarakat guna memahami kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga aspirasi tersebut dapat tersalurkan dan didengar oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat layanan masyarakat bernama Lapor Pak Purbaya untuk komplain masalah bea cukai dan pajak. Hal ini disampaikan Purbaya Yudi Sadewa dalam wawancara dengan media. Lapor Pak Purbaya ini dapat diakses mulai tanggal 15 Oktober 2025. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat melaporkan oknum bea cukai dan pajak yang bertindak tidak benar. Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan seorang Menteri Keuangan sudah tidak diragukan lagi sebagai sosok yang kompeten. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakannya serta tindakan-tindakan yang dilakukannya. Salah satu sisi kompetennya adalah ketika Purbaya melakukan sebuah pertemuan strategi dengan para investor di New York dan Amerika. Ia dengan yakin menjelaskan bahwa kondisi fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Republik Indonesia sudah sangat membaik sehingga ia dapat meyakinkan para investor untuk melakukan berbagai investasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau mampu menyampaikan kebijakan ekonomi dan potensi investasi Indonesia secara profesional, berbasis pengetahuan yang mendalam serta berorientasi pada hasil berupa peningkatan kepercayaan investor. Menteri Purbaya dan Anindya Bakri bertemu untuk membahas kerjasama dalam 3 sektor industri utama, yaitu baja, alas kaki, dan tekstil garmen. Mereka setuju untuk mengeksplorasi potensi integrasi dari hulu hingga ke hilir untuk memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan ekspor. Keduanya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri dan kompetitif. Melalui sinergi ini diharapkan dapat menciptakan peluang investasi baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa keterbukaan untuk bekerja sama dengan pemanfaatan sumber daya lintas sektor adalah kunci kedaulatan industri kita. Dengan semangat kolaboratif ini, kita optimis mampu menjawab tantangan global dan membawa produk Indonesia bersaing di kancah internasional. Purbaya senantiasa menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya, yang merupakan salah satu wujud implementasi core value loyal sebagai ASN. Dalam setiap kebijakan yang diambil, Purbaya selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga selalu berupaya menjaga nama baik instansi serta menjaga kerahasiaan jabatan dan negara.